Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dari kelas 2018B dengan NIM 2018002112. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teori pengambilan keputusan. Yang pertama ada materi teori pengambilan keputusan, yang kedua ada teori X dan Y, dan yang ketiga manajemen konflik dan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi teori pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan atau decision making adalah suatu proses pemikiran dalam pemilihan alternatif atau kemungkinan yang berdasarkan nilai atau tujuan untuk mendapatkan hasil atau solusi. Sedangkan menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan atau kebijakan ini berdasarkan pada kriteria tertentu melalui proses dua atau lebih alternatif. Karena seandainya hanya ada satu alternatif, maka tidak ada keputusan yang diambil. Nah, ada dua fungsi dari pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu awal dari semua aktivitas manusia sadar dan terarah, baik itu secara individu maupun kelompok, baik itu secara institusional maupun organisasional. Yang kedua yaitu suatu yang bersifat futuristik, karena bersangkut paut dengan hari ke depan, masa yang akan datang, di mana efeknya ini berlangsung cukup lama. Jadi pengambilan keputusan ini merupakan peristiwa yang sudah sering sekali terjadi di kehidupan manusia. Pengambilan keputusan menjadi suatu konsekuensi yang logis dalam kehidupan manusia yang selalu berubah dan mengalami peningkatan, di mana dalam mengambil keputusan atau membuat keputusan berarti memilih satu di antara alternatif yang ada. Pada umumnya suatu keputusan diambil dalam rangka untuk memecahkan suatu permasalahan, problem solving, dan keputusan yang diambil pasti punya tujuan yang ingin dicapai. Materi kedua yaitu ada teori X dan teori Y. Nah, teori X dan teori Y ini merupakan salah satu teori motivasi manusia yang diciptakan oleh Douglas M.S. Gregor pada tahun 1960-an. Nah, M.S. Gregor ini adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teorinya yaitu teori X dan Y. M.S. Gregor menjelaskan bahwa pemimpin lembaga pendidikan ini memiliki dua jenis pandangan terhadap pegawai atau karyawan, yaitu teori X dan teori Y. Nah, apa sih itu teori X? Teori X ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas, tidak suka bekerja, dan suka menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berbeda dengan teori Y. Teori Y ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia, seperti halnya kegiatan sehari-hari yang pekerja ini tidak perlu diawasi dan diancam ketat karena mereka memiliki pengendalian pada diri mereka sendiri. Jadi bagaimana cara mengubah tipe X menjadi tipe Y? Tipe X menjadi tipe Y bukan hanya dibutuhkan ilmu dan riset, tapi dibutuhkan seni, yaitu penggabungan itu mampu mengubah tipe X menjadi tipe Y harus diubah dengan nuansa pendekatan yang meliputi ketegasan dalam bentuk kedisiplinan. Materi yang ketiga ada manajemen konflik dan pengambilan keputusan. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui apa sih itu konflik. Jadi konflik ini adalah ekspresi pertikaian antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, begitupun sebaliknya. Sedangkan manajemen ini adalah pengolahan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Konflik ini adalah suatu proses dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Nah, jadi manajemen konflik ini adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik. Jadi ada beberapa tipe dalam penyelesaian konflik, yaitu ada accommodating, avoiding, compromising, collaborating, competing, conglomeration. Nah, yang pertama accommodating. Accommodating ini merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang berkonflik. Avoiding ini adalah upaya untuk menghindari sebuah konflik. Yang ketiga ada compromising. Compromising ini suatu yang lebih mementingkan pada kepentingan bersama. Jadi musyawarah, mendengarkan pendapat
semua pihak dengan memutuskan jalan keluar dengan mementingkan kepentingan bersama. Yang keempat ada collaborating. Collaborating ini merupakan usaha untuk menyelesaikan konflik dengan bekerja sama. Nah, ada competing. Competing ini merupakan suatu usaha menyelesaikan konflik dengan cara berkompetensi. Ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi salah satu pihak akan dirugikan. Yang terakhir adalah conglomerating, dengan menggabungkan semua tipe-tipe yang tadi saya sebutkan dalam menyelesaikan konflik. Jadi pengambilan keputusan dalam konflik yaitu adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang pada pemilihan jalur atau alternatif dari beberapa pilihan yang tersedia. Adapun pengertian pengambilan keputusan menurut ahli Suharnan 2005, keputusan adalah proses memilih atau menentukan kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Baiklah, mungkin itulah yang sempat saya jelaskan dari materi teori pengambilan keputusan untuk pemenuhan tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.